sarjana pertanian, sarjana keperawatan, ahli maya administrasi bisnis, ahli maya pembidana, Universitas Pontri Magelang, angkatan keempat, tahun akademik 2021-2022 dimulai. Rektor Universitas Pontri Magelang, anggota Komisi 7 DPR RI, Kepala Ekonomi Wilayah 9 Sultan Magelang, Bupati Wajo, Ketua Umum Yayasan Perguruan Pontri Magelang Sekang, bersama rombongan tiba di tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Terbuka luar biasa dibuka oleh rektor. Tingkat magister, sarjana dan ahli media, magister administrasi publik, fakultas ilmu administrasi, fakultas keguruan ilmu pendidikan, fakultas pertanian, fakultas perawatan dan kebidanan, Universitas Pontri Magelang, tahun akademi 2021-2022 dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Rektor Universitas Pontri Magelang, Bapak Profesor Dr. Haji Imran Ismail MS, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yoniparis MSc, anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo bersama Bapak Wakil Bupati Wajo. Yang terhormat Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah Sepinang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara bersama Ibu Ketua Dharma Wanita LL2 Dikti Wilayah Sepinang. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Wajo. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Pontri Magelang, hadir Dewan Pembina, Dewan Pengurus, bersama segenap senat Universitas Pontri Magelang, serta sivitas akademika Universitas Pontri Magelang. Yang saya hormati para pimpinan instansi dinas Badan Kabupaten Wajo. Yang saya hormati para pimpinan BUMN, perbankan, serta Direktur PT Kebun Teknologi Indonesia ASEAN Nagoya Club Jepang. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Wajo. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, dan undangan sekalian, lebih khusus wisudawan wisudawati bersama keluarga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat
dan ridhonya pada hari ini kita semua dapat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda magister, sarjana dan ahli media keempat Universitas Polri Magelang serta Dies Natalis ke-42 Perguruan Polri Magelang. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya izinkan saya menyampaikan bahwa jumlah wisudawan pada hari ini sebanyak 674 wisudawan terdiri dari program pasca sarjana prodi administrasi publik 55 orang, fakultas ilmu administrasi prodi administrasi publik 331 orang, prodi administrasi bisnis 4 orang, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan prodi administrasi pendidikan 37 orang, prodi pendidikan biologi 27 orang, program studi pendidikan bahasa Indonesia 21 orang, fakultas pertanian prodi agroteknologi 50 orang, prodi agribisnis 102 orang, fakultas keperawatan dan kebidanan prodi keperawatan 28 orang, prodi kebidanan 19 orang. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa keberadaan Universitas Polri Magelang setelah perubahan bentuk telah berjalan selama 4 tahun. Beberapa catatan penting yang telah dicapai selama ini saya sebutkan antara lain program holistik pembinaan dan pengembangan desa. Yang kedua, mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Yang ketiga, peringkat ke-7 Duta MBKM L2 Dikti wilayah 9 Sultan Batara. Yang keempat, pemenang program talenta inovasi Kemdikbudristek. Yang kelima, pemenang hibah pengabdian Kadaireka melalui matching fund, hibah riset, keilmuan, dan penelitian dosen pemula. Keenam, lolos seleksi data share untuk program data sharing 2021-2022 dari Direktur Sumber Daya Dikti Kemdikbudristek. Selanjutnya telah melakukan kerjasama dalam bentuk MOU maupun MOU dengan pemerintah daerah, BUMN, lembaga swasta, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Pada hari ini hadir lembaga kerjasama dengan PT Kebun Teknologi Indonesia, Nagoya University Asia, Nagoya Club Jepang dalam rangka penyaluran tenaga sarjana pertanian dan keperawatan untuk dikirim ke Jepang. Saya minta Dr. Hadiansyah Rizky hadir, bisa berdiri. Dr. Hadiansyah, sebelah kanan, mohon izin Pak. Ini bukan orang Jepang tapi lama di Jepang. S1 sudah tinggal di Jepang. Putra Wajo. Hadirin yang berbahagia, pada akhir laporan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang pertama Ibu Dr. Insinyur Haja Ani Paris MSc
Hulu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jasa baik beliau dalam mengembangkan Uni Prima, banyak sekali bantuannya yang telah diberikan. Antara lain, pertama, perubahan bentuk menjadi universitas. Kemudian beasiswa mulai bidik misi, kip kuliah UKT maupun bagi mahasiswa yang menyelesaikan tahap akhir. Bahkan begitu banyak bantuan beliau, ada dua yang saya ingat betul. Beliau menggunakan KOP Garuda ketika pembukaan universitas dan percepatan penerbitan SK akreditasi tujuan program studi. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Bupati Wajo bersama Bapak Wakil Bupati Wajo. Bantuan dan kerjasama yang baik selama ini cukup banyak. Pak Bupati kita tahu samping sebagai alumni dan juga sekaligus ketua alumni, juga dosen di pasca sarjana Universitas. Banyak kesempatan yang diberikan kepada kita Universitas Ponorogo dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah. Fasilitas cukup banyak diberikan, termasuk penggunaan ruang pola pada hari ini. Hari ini ada banyak pegawai beliau yang ikut di wisuda, termasuk dua ajudan dekat beliau. Mana Andi Yusni dan Andi Yusni. Bisa berdiri? Oh, terima kasih. Kami harapkan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati senantiasa ikut mengembangkan perguruan tinggi kita yang kita cintai, Universitas Ponorogo. Yang ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 9 Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andi Lukman MSc. Boleh berkenan Bapak Kepala sebelah kanan. Bantuannya cukup banyak dan perhatian beliau dalam pengembangan Universitas Ponorogo, beasiswa dan termasuk dosen studi lanjut. Satu yang paling berharga untuk sekarang ini adanya SK pembukaan program Magister Administrasi Pendidikan. Terima kasih Pak Kepala Lembaga Dikti atas segala perhatian dan bantuan pada Universitas Ponorogo. Yang berikut, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus Yayasan Ponorogo, hadir Dewan Pembina dan anggota pengurus Yayasan pada hari ini. Kemudian, terima kasih kepada pimpinan Universitas, teman-teman yang mengelola Universitas Ponorogo, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan seluruh dosen yang telah sama-sama mengembangkan perguruan tinggi kita cintai, dan khusus pada panitia yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan sudah hari ini. Akhirnya saya juga menyampaikan selamat kepada wisudawan wisudawati bersama keluarga atas kesuksesan hari ini. Sebelum menutup, saya ingin berpantun. Tanjung Bayang, Tanjung Bunga, mahasiswa memakai toga, hati senang, sungguh bahagia, orang tua merasa bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum Yayasan Perguruan Pondri Magalatung Singkat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darmawan Sanusi, SOS MSc, dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat, masih muda ya. Hadirin yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita hadirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan wisuda yang keempat Universitas Magelang. Kemarin pada tanggal 3 seminggu yang lalu kami telah melaksanakan disnotasi kami ke-40, di mana itu kami laksanakan untuk menyatukan visi kami di UPT. Kita mensatukan persepsi. Saya cerita sedikit bahwa tadi sebelum saya masuk ke ambil bagian di UPT itu saya selalu bagaimana saya pimpin ini, yang saya mau pimpin ini guru saya, senior saya. Jadi saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, berikanlah kami keberanian. Itu bagian dari kesultanan. Janganlah kau cabut keberanian saya untuk memimpin teman-teman saya di Universitas Magelang. Jadi doa pertama saya itu, ada yang saya mau pimpin ini mantan guru saya, mantan dosen saya, dan senior saya semua. Jadi yang saya minta kepada Tuhan, berikanlah saya keberanian untuk memimpin mereka. Setelah dari itu, pas berumur 40 tahun, saya baru masuk ke jajaran Universitas Magelang karena saya sudah tidak jadi kontraktor lagi. Jadi ilmu saya di luar itu saya bawa ke Universitas Magelang. Karena tampak keberanian, segala sesuatu dari Pak Sulama itu tidak akan terjadi. Kejujuran kita tidak akan terjadi, kecerdasan kita tidak akan terjadi. Terus yang ketiga itu malam, itu yang tidak akan terjadi tanpa keberanian. Jadi saya minta kepada Tuhan, berikan saya. Karena yang saya mau pimpin ini guru-guru saya, dosen saya. Jadi singkat cerita, saya sudah masuk di jajaran, sudah mulai belajar. Terima kasih teman-teman yang saya prioritaskan di Universitas itu setelah saya masuk adalah bagaimana teamwork. Jadi harus satu visi, harus satu misi kita. Jadi tidak ada lagi blok-blok yang terbatas, semua adalah Universitas Magelang. Jadi yang saya selalu tekankan ke teman-teman, Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor, sudah tidak ada lagi blok di sana, kita sudah besar kembali. Jadi visi saya itu, terus saya menganut, saya mau combine pada saat mengaplikan Indonesia dan Korea Selatan, bahwa Korea Selatan memilih peningkatan SDM, terus Indonesia memilih peningkatan fasilitas. Jadi saya mengcombine itu, peningkatan SDM 50% dan fasilitas 50%. Jadi saya mengambil dua sisi itu, saya combine menjadi satu. Terus pada saat ini, insya Allah cita-cita terbesar ayahanda itu membuka suatu fakultas kedokteran. Mohon dukungan Bapak. Insya Allah ke depan di Universitas Magelang akan dibuka Universitas Kedokteran. Saya sudah memintakan dekan untuk, karena beliau juga adalah direktur Rumah Sakit Prima Husada, jadi saya perintahkan bahwa benahi dulu rumah sakit itu baru kita buka fakultas ini. Jadi sebagai orang tua, kami sangat bangga bahwa di luar Makassar ada salah satu fakultas kedokteran. Tapi saya bicara dari malam sama Bu Lukman, Pak Lopo juga sudah mengusulkan punya terus menyusul daripada dunia.
itu nanti, tapi insya Allah di Wajo juga ada. Ini pesan itu anak muda, jangan pernah bermimpi jadi orang sukses kalau bangunnya masih siang. Dan buat teman-teman yang selalu bermimpi di saat tidur akan sangat menyakitkan. Karena kalau Anda bangun pasti sakit, karena Anda terwujud. Bermimpilah pada saat bangun. Terima kasih. Selamat kepada wisudawan-wisudawati. Semoga ilmu kita bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI Komisi 7, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris, MSc, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Nah, tentunya kita harus panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan momentum bersejarah bagi adik-adikku sekalian yang mengikuti proses wisuda setelah menjalani pendidikan di Universitas Kuala Lumpur. Adik-adikku sekalian harus bangga menjadi bagian dari Uniprima yang merupakan satu-satunya kampus berbentuk universitas di wilayah Kabupaten Wajo. Saya masih ingat betul beberapa tahun silam bersama almarhum Dr. Haji Muhammad Sanusi Karaten memperjuangkan kampus ini agar dapat berbentuk universitas. Saya kenal Pak Dr. Sanusi sejak lama dan merupakan sosok yang berperan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo. Almarhum merupakan sahabat yang baik, orang tua yang baik, tokoh pendidikan yang baik, dan seorang dokter yang baik sebagai salah satu putra terbaik di Kabupaten Wajo. Kita doakan beliau akan bahagia di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perjuangan menjadi kampus ini, menjadi universitas bukanlah perjuangan yang mudah. Pak Dr. Sanusi sebelum ketemu saya itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadikan sekolah tinggi di Prima menjadi universitas. Tapi bagi saya cukup 1 bulan. Saya sampaikan tadi Pak Rektor, kemudian Pak Wawan, hanya 2 kali saya menggunakan kop surat lambang Garuda saya, karena sebagai anggota DPR kami punya kop surat berlambang Garuda yang bisa kami gunakan untuk berkirim surat. Pertama adalah yang untuk diterima ya. Pertama adalah ketika saya meminta perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dan di dalam ruang DPR saya katakan saya pertaruhkan jabatan saya di 2018, lupakan segala kekurangan untuk memenuhi persyaratan menjadi universitas, tapi saya minta Prima dijadikan universitas. Hadirin sekalian yang berbahagia, secara historis nama besar Kuala Lumpur diambil dari nama orang tua kita, Lata Dangkara Kuala Lumpur, yang merupakan alun matua Wajo ke-14. Beliau yang mengantarkan kerajaan Wajo pada puncak kejayaan sekitar abad ke-16. Catatan sejarah ini juga lah yang menginspirasi saya untuk memperjuangkan kampus ini menjadi Universitas Kuala Lumpur agar dapat menghadirkan kembali kejayaan tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Wawan, sebenarnya agak sulit tadinya 2 fakultas ini untuk diwisuda hari ini karena akreditasinya belum keluar. Tapi dengan segala upaya saya gunakan lagi surat lambang Garuda saya untuk meminta supaya sertifikat akreditasi Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Pendidikan untuk dikeluarkan. Kalau tidak tanggal 10 ini tidak ada wisuda untuk 2 fakultas tersebut. Sejak awal saya percaya bahwa kampus ini akan menjadi kampus yang besar, akan menjadi lokomotif pengembangan ilmu pengetahuan
pengetahuan dan teknologi akan menjadi laboratorium kepemimpinan masa depan dan akan menjadi sokong guru peradaban di Sulawesi Selatan, khususnya di Tanah Wajo. Kepercayaan itulah yang mendorong saya untuk berjuang. Alhamdulillah, perjuangan tersebut berhasil dengan berdiri tegaknya unit Prima di jantung kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Tentunya, kuncinya adalah kolaborasi dan kerja keras. Untuk membangun kampus ini menjadi kampus yang besar membutuhkan kolaborasi dan seluruh aktivitas akademika unit Prima dan seluruh stakeholder termasuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua pihak. Dan saya juga bangga dengan L2 Dikti, Pak Andi Lukman. Kami bukan hanya berpikir untuk satu kabupaten, tapi kami bersama-sama memikirkan seluruh perguruan tinggi yang khususnya ada di daerah pemilihan saya, mulai dari perguruan tinggi di Maros, di Pangkep, di Bargu, di Parepare, di Bone, di Sopeng, di Wajo, di Sinjai, di Bulukumba, 9 kabupaten kota. Tapi tentunya kami mencintai unit Prima ya Pak ya. Sebagai bentuk kecintaan saya, ketika masih sekolah tinggi biasanya beasiswa di divisi atau KIP sekarang namanya itu hanya 3-5 masuk perguruan tinggi. Kami perjuangkan di 2018 ada hampir 200 mahasiswa unit Prima, waktu itu masih SD sekolah tinggi, mendapatkan beasiswa di divisi dan saya yakin ada di antara yang duduk di sini. Tapi yang saya lihat daftarnya 177 S1 yang sudah yang mendapatkan beasiswa di divisi. Tapi selain di divisi ada 100 mahasiswa juga mendapatkan PPA, peningkatan prestasi akademik yang diwisuda juga kali ini. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa barista saya, program bantuan riset dan skripsi barista, ya program barista. Tahun ini saya akan memberikan 101 program barista kepada unit Prima, 101 mahasiswa unit Prima. Ya, itu orang itu tadi yang mendapatkan beasiswa aspirasi saya sangat gembira. Uang kuliah tidak berbayar karena sudah membayarkan langsung ke rekening yayasan. Anda juga mendapatkan uang saku yang mentransfer setiap bulan ke rekening. Mungkin kalau adik-adik sekarang khusus untuk via uang kuliahnya itu kan 4 juta, adik-adik kan yang lulus penerima beasiswa nggak perlu mikir. Jadi kalau 4 juta dikali 8 semester, kemudian uang biaya hidup 4,2 juta dikali 8 semester, kira-kira berapa? Tapi kalau tahun ini via administrasi pendidikan karena dia masuk di akreditasi, ada ilmu pendidikan ya, masuk akreditasi B, itu totalnya mulai tahun lalu tuh sampai dia lulus 70,4 juta rupiah per mahasiswa. Ya, tapi adik-adik kadang-kadang suka hilang dari biro yang menerima beasiswa. Ya, nah hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan unit Prima, Pak Rektor dan seluruh Pak kita, lembaga penjamin mutu, lembaga pengajian masyarakat, kemudian Direktur S2 ya, Prof dan seluruh. Tentu saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan unit Prima akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada kampus ini, ya. Masuk ya Pak Wawan 101 nih akan kami berikan ya beasiswa barista, mendapatkan 2 UKT plus biaya pendidikan. Tapi tidak hanya untuk S1, kami juga memberikan S2, S3 ya. Tentunya saya yakin bahwa unit Prima telah menanamkan soft skill dan hard skill melalui pendidikan di unit Prima. Tentu adik-adik harus sejak dini bersentuhan dengan teknologi dan digitalisasi. Tentu saya memberikan tantangan kepada adik-adikku yang hadir di ruangan ini untuk memberikan kreasi dan inovasi yang bermanfaat untuk daerah, bangsa dan negara. Salah satu contoh tadi Pak Wawan menyebutkan soal motif. Saya berkolaborasi dengan Pertamina mengembangkan motif-motif baru untuk tenun Wajo dan kemarin sudah diperagakan oleh desainer internasional tanggal 5 September. Hasil tenun penenun yang kami punya
dan kerja keras. Prinsip, ya. Pertama, prinsip kejujuran, Malempu harus jujur. Yang di sana tolong agak suaranya kedengaran besar. Jadi Malempu. Apa yang membuat orang sukses? Bukan pintar. Yang membuat orang sukses adalah, ada harus ingat kata-kata saya, jujur. Jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Itu penting, jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap orang lain. Kalau kita bisa jujur terhadap diri sendiri, kita bisa jujur terhadap orang lain. Kedua, maca. Maca itu bukan hanya sekedar knowledge pengetahuan, tapi maca dalam bersikap, soft skill, hard skill itu maca. Tapi bagaimana behavior tingkah laku. Adik-adikku, satu saya ingin pesan, latihan tidak pulang di depan kaca mengucapkan 2 kata, terima kasih dan maaf. Tapi kalau akhirnya saya berpikir ini adalah untuk masyarakat, saya orang Wajo ya, untuk saya sebanyak mungkin lah beasiswa saya berikan kepada adik-adik di Uni Prima. Apalagi saya bertanggung jawab, saya katakan saya pertaruhkan jabatan saya Pak Menteri, jadikan Prima itu universitas. Tapi Bu ini masih lupakan semua. Pokoknya 1 bulan selesai. Banyak loh ijazahnya universitas kan, bukan sekolah tinggi kan? Ya, oke. Nah, terakhir mungkin saya ingin berpantun, ya. Mari memasak ikan bawal. Ikan bawal berwarna merah. Wisuda adalah awal untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, ini danau tempe banyak ikannya. Hendak dikirim ke Pulau Jawa. Kami ucapkan selamat berkarya. Semoga wisudawan semakin jaya. Sore hari mencari bunga di kebun raya. Di sini tidak ada kebun raya Pak ya. Yang ada saya perjuangkan kebun raya itu di program saya. Yang saya perjuangkan anggarannya nasional jalan itu yang di Pare-Pare dengan di Maros di Tongkobulu. Nah, tapi nanti kita bikin kebun raya ya Pak ya, kerjasama dengan Uni Prima. Ya. Hari ini ku bahagia, bangga melihat saudaraku dan adindaku di wisuda. Nih, 2 puisi terakhir, pantun terakhir ini paling ingat. Pergi jauh ke Malaysia, malamnya makan sop iga. Kalau Prima mau lagi beasiswa, jangan lupa dengan Andi Yuliani Paris. Maksudnya Prima, dengerin, maksudnya di 2024. Dan jalan-jalan ke Bandar Lampung, ya, dibawa cahaya untuk berdua. Alumni Prima, jangan lupa pada Andi Yuliani Paris di 2024. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LMDikti Wilayah 9 Sultan Batak, Bapak Dr. Haji Aminuman Demesa dengan hormat Alhamdulillah karena pada siang hari ini insyaallah kita semua sehat sehingga dapat mengikuti rapat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana dan wisuda magister Universitas Polri Pangkal Lampung di tahun 2020. Tentunya kami dari LMDikti menyampaikan selamat dan sukses atas pencapaian ini wisuda ini kan gambaran daripada kinerja daripada Universitas Polri Pangkal Lampung. Oleh karena itu penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah melakukan kerjasama yang luar biasa ini. Kita
Tetapi bersama bahwa pandemi menghantam kita yang tentunya sangat membatasi tidak memang wisuda hari ini kita lakukan. Jadi sudah ini adalah alumni pandemi. Sekali lagi terima kasih Pak Beto, Pak Yayasan semuanya luar biasa telah melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka tidak dan anak wisuda. Hadirin sekalian, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi dalam wawancaranya bahwa memang luar biasa data juga meneliti bahwa Universitas Puan Tri Manggala ini sangat berprestasi. Ini luar biasa, jadi tentunya kami sangat mengharapkan bahwa prestasi ini terus kita tingkatkan dan menjaganya, dan tentunya pengembangan lainnya apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi bahwa pengembangan akan dilakukan terus. Apalagi segera lagi bergabung ada nanti program pengembangan kita tentunya insya Allah akan merencanakan untuk pembukaan pangkas politik. Oleh karena itu semua ini pasti lebih diselamatkan hal-hal yang terbaik ini. Oleh karena itu baiklah kita sebagai alumni tidak menjadi perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Hadirin sekalian yang sama-sama bahagia, saat ini mengelola menyelenggarakan perguruan tinggi punya tantangan yang berat sekali. Apalagi kemarin ada revolusi tapi yang ditentukan dengan pengembangan teknologi yang luar biasa. Kita pandai sehingga memang dunia ini bergejolak. Dunia ini penuh ketidakpastian. Dunia ini sangat kompleks permasalahannya. Dunia ini bahkan ambigu. Tetapi alhamdulillah dengan adanya pandemi, dengan adanya revolusi teknologi yang informasinya itu memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang dari. Tetapi banggalah kita karena hampir di saat bersamaan ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah. Luar biasa, sehingga harapan kita bahwa kebijakan MBKM itu harus diimplementasikan lebih cepat. Implementasinya. Sekarang kita sudah masuk tahun ketiga, hampir sama umurnya dengan pandemi, dan ini memang harus segera kita implementasikan. Tetapi ini memang sangat berat karena mindset ini harus semua disana. Ini yang beratnya karena keluar dari zona nyaman itu yang sangat susah. Oleh karena itu harapan kita semua dalam rangka implementasi ini, mari bersama-sama menyiapkan persepsi kita bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang menjadi kebutuhan kita. Kenapa menjadi kebutuhan kita? Karena kebijakan Merdeka Belajar ini diambil karena dalam rangka bagaimana perguruan tinggi itu menghantarkan lulusannya ke dunia. Sebelum kebijakan ini, itu hanya lulusan saja. Sudah lulus, oke. Apakah itu kita peduli apakah lulusan itu menganggur atau tidak, bekerja atau tidak, perguruan tinggi tidak. Tapi sekarang ini harus menjadi kewajiban perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi harus menghantarkan lulusannya ke dunia kerja. Oleh karena itu untuk menghantarkan lulusan ke dunia kerja, oleh karena itu jaminan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana ikonnya adalah memberikan kesempatan hak pada mahasiswa untuk keluar dari Polri sebanyak 60 SKS atau 3 semester. Kemarin saya bersama ke Yayasan ke Jawa bersama dengan sekitar 70 perguruan tinggi itu melihat perguruan tinggi yang sudah implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu di Universitas Bina Nusantara Binus, di IPB bersama Pak Menteri Yunanimas sama-sama dengan Universitas Udara. Ternyata di sana memang luar biasa. Alumni di sana itu masa tunggunya itu hampir belum selesai sudah siap untuk bekerja. Bahkan lulusan sudah bekerja. Jadi di sana masa tunggu mereka itu hampir Oleh karena itu kita juga akan mengarah ke sana. Sehingga memang diperlukan suatu komitmen, penyamaan proses untuk bagaimana juga cita-cita kita akan ke sana.
Oleh karena itu harapan kita semuanya bahwa dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, coba kita berani, karena di ketika perguruan tinggi itu belajar teori itu hanya 3 semester, 1, 2, 3, hanya 3 semester saja. Yang lainnya mahasiswa keluar dari perguruan. Apa dia pergi keluar dulu untuk mencari pengalaman, untuk mencari keterampilan, mencari soft skill, sehingga menjadi bagaimana pengalaman ini mendukung program kita. Dan sangat ini harus kita lakukan dengan baik, karena mari kita berani berdua seperti ini. Semester 1, 2, 3 teori, 4-nya kita keluar. Kita keluar apa kegiatannya? Misalnya yang dari fakultas keguruan itu, kita keluar mungkin 1 semester, 2 semester kita mengajar. Lebih banyak pengalaman-pengalaman. Sehingga dalam pengalaman mengajar itu mungkin ada teori-teori yang dirubah, kita bukan lagi teori. Yang sekarang dulu itu teori dulu baru praktek, sekarang ya walaupun prakteknya dulu baru teori. Seperti itu. Jadi ini berani kita, harus berani keluar dari teorinya, sehingga dan ini juga dengan adanya kebijakan kampus Merdeka Belajar ini, pemerintah dan bupati bisa sangat terbantu. Bayangkan kalau mahasiswa 1 tahun mengajar di desa, di kecamatan, itu kan sangat membantu Pak Bupati. Apalagi kalau kekurangan guru, itu sangat membantu. Kalau ini terus berlanjut 6 bulan terus ini mahasiswa ini bisa menjadi tenaga kerja murah. Mungkin bisa juga di kantor bupati, mungkin juga di desa-desa yang membantu pengelolaan keuangan desa. Jadi mahasiswa ini sekarang ini dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berikan, dan apalagi kalau penyelenggara pengelola berani melakukan ini, maka saya yakin sekali bahwa apa yang kita inginkan, hard skill, soft skill itu dapat kita lakukan dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, jurusan itu memang harus yang pertama harus bekerja. Kalau tidak bekerja itu harus meningkatkan pendidikan. Kalau tidak meningkatkan pendidikan harus kerja sendiri atau mempunyai usaha sendiri atau berusaha, sehingga saya harapkan bahwa jiwa berusaha di dalam suatu kampus itu harus kita bina, dan setiap tindakan kuliah itu harus ada jiwa-jiwa berusaha di dalam. Oleh karena itu harapan kita kepada semua, jangan berhenti belajar, jangan berhenti meningkatkan keterampilan, karena tentunya Indonesia, dunia, global itu tentunya sudah menunggu apa yang telah ada di sekalian mendapatkan dari kampus yang terbaik ini. Mari kita menjaga amanah kita bangga dengan amanah kita dengan prestasi yang sampai kita menebar lagi ke seluruh dunia untuk mendapatkan, untuk mencari kebahagiaan bersama. Tentunya kepada para orang tua dan keluarga sekawan, hari ini semuanya kita lega karena dapat menyaksikan anak kita selesai dengan baik di kampus terbaik ini. Tentunya apa yang telah kita lakukan selama ini, mungkin ada yang sudah ada dari tanahnya, mungkin sudah ada program dan semuanya, tapi semuanya ini kita lega karena dapat menyaksikan anak kita biasa dengan baik di kampus yang terbaik. Sekali lagi selamat kepada semuanya, dan terima kasih kepada Pak Bupati, luar biasa. Ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati lengkap. Ini menandakan bahwa Bupati sangat konsen dengan kemajuan pendidikan di daerah ini. Karena saya yakin sekali bahwa yang bisa menciptakan kesejahteraan atau yang bisa memotong rantai kemiskinan itu hanya pendidikan, dan Pak Bupati dan Pak Bupati telah melakukan pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Saya kira itu hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih. Karena Andi Paris tadi ada pantunnya, maka saya punya pantun. Ikan gabus, ikan emas. Ikan lele, ikan mujair.
Itulah nama-nama ikan yang ada di Danau Toba. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Wajah Bapak Dr. Haji Amran Muhammad SOS MSI dengan hormat disilakan. Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur di detik ini kita masih diberi kesehatan lahir batin, diberi kesempatan silaturahim dan diberi semangat untuk bersama-sama menghadiri wisuda magister, ya sarjana S1, kemudian ahli media yang alhamdulillah cukup membanggakan hari ini hampir 700 orang yang diwisuda. Ini menandakan bahwa eksistensi Wangri Magelatung yang sejak dulu dikenal masih sekolah tinggi dulu saya kuliah di tempat ini dan ini juga menjadi kebanggaan saya. Saya alumni S1 dan S2 Wangri Magelatung. Jadi Pak Ketua Lembaga L2 Dikti Wangri Magelatung insya Allah tidak perlu diragukan sudah mencetak juga bupati ya, insya Allah ini sudah mencetak banyak juga tokoh-tokoh nasional ya, dan tentu kita berharap kemajuan dan perkembangan seperti apa yang ditekankan tadi Ibu Dr. Haji Yuni Paris ya bersama dengan Kepala L2 Dikti. Kita berharap apa yang menjadi pesan-pesan sangat berarti tadi betul-betul menjadi pekerjaan rumah Sivitas Akademika untuk terus berbenah, karena untuk memiliki daya saing sebuah perguruan tinggi kita harus selalu berbenah, inovatif ya, harus berinovasi, kita selalu harus punya kreativitas untuk bagaimana ada loncatan-loncatan yang dilakukan, sehingga apa yang diharapkan L2 Dikti tadi, alumni Wangri Magelatung ini bukan semakin hari semakin menambah beban ya, semakin menambah pengangguran. Maka itu dari rumusan dua pembicara hebat kita hari ini Bapak Ibu Dr. Yuni Paris dengan L2 Dikti, saya ingin merangkum dan sekaligus menitipkan kepada keluarga besar Wangri Magelatung, kalau bisa kampus Wangri Magelatung kita jadikan kampus entrepreneur. Ya. Saya berdua dengan Bapak Haji Amran SE punya program mencetak 10.000 entrepreneur. Data kami 3 tahun lebih ini sudah 8.200 yang kami sempat ciptakan, walaupun memang masih usaha kecil ya, karena saya sangat percaya sebuah negara, sebuah daerah yang mau memiliki daya saing yang hebat harus memiliki pengusaha yang sukses. Kalau mampu menembus 2%, maka pasti akan memiliki daya saing yang hebat. Kita masih memiliki baru 0, sekian. Tetapi jumlah pengusaha kita itu sudah luar biasa banyak. Tetapi perlu dimotivasi terus, perlu diberi semangat terus. Dan saya kira ya kehadiran Wangri Magelatung ini akan membangun itu. Ya, contoh tadi ketua yayasan ya seperti Sutra. Sekarang ini Sutra kita diberi tugas mengembalikan kejayaan Sutra Sulawesi Selatan, karena Sutra ini masih menjadi pilihan masyarakat Sulawesi Selatan di acara pesta, acara adat, acara resmi kenegaraan, kedaerahan, hari-hari ulang tahun, pasti Sutra yang menjadi pilihan pertama. Sehingga ini harus kita benahi, mulai hulu dan hilir ada di Wajo, dan satu-satunya hulu hilir ada di Kabupaten Wajo di Indonesia, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan upaya-upaya ya, hari ini sampai detik ini sudah ada kurang lebih 1 juta pohon mulberry ya, untuk bisa memberi makan ulat-ulat sutra agar ulat sutranya bisa menghasilkan pohon yang berkualitas yang baik, agar pohonnya nanti dipintal menjadi benang, benangnya jadi kain sutra ya. Dan sudah ada tadi
hilirnya yang disampaikan sama Ibu Andi Yuyani Paris, bagaimana upaya-upaya kita untuk ada desain-desain yang lebih modern. Beliau sudah menyelenggarakan bersama dengan kementerian, bahkan menghadirkan desainer-desainer internasional. Tahun lalu kami datangkan desainer ya Audi, desainer dari Indonesia. Alhamdulillah kita sudah selalu tampilkan ya sutra-sutra milenial kita yang tadinya sutra itu identik hanya orang tua ya pesta adat. Sekarang anak-anak milenial sudah bisa menggunakan dengan rancangan-rancangan yang hebat. Nah, saya optimis ya tahun ini insya Allah akan ada mesin yang tercanggih di Indonesia untuk memintal benang menghasilkan kualitas nomor 1. Tidak lama lagi diresmikan di Sempange. Ini nantinya sangat membutuhkan tadi kokon. Ya, tadi Pak Ketua Yayasan mengatakan bukan cuma murni saja menjadi pakannya, tetapi daun singkong juga bisa. Itu sudah kami selalu diskusikan bagaimana nanti pengembangannya. Dan saya kira anak-anak kita yang bukan ASN, ya, yang bukan pegawai, yang bukan karyawan, ya, yang masih belum ada pekerjaannya, saya kira ini peluang usaha yang sangat besar untuk bisa ditangkap. Ya, dan saya yakin melalui Ibu Andi Yuyani Paris, ya, dengan segala upaya beliau membantu, ya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana membantu Universitas Puan Rima Galatu mulai dari status menjadi universitas, ya, sampai beasiswanya. Belum lagi untuk masyarakat Kabupaten Wajo. Bayangkan jaringan gas yang terbesar sekarang ini di Indonesia adalah Kabupaten Wajo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Bayangkan dengan biaya 10 juta satu orang rata-rata masuk ke rumahnya, dipasangi jaringan, ya, kemudian tidak perlu lagi susah-susah beli gas setiap waktu, setiap saat sambil di saat kita masak tiba-tiba kehabisan gas, tidak ada lagi kehabisan gas. Ya, belum lagi menekan biaya sampai 60%, 40%. Ya, ada yang banyak sudah mengakui bahwa selama ini saya beli gas sekian, selama ini saya hanya membayar gas saya sekian. Belum lagi tadi ribuan nelayan petani kita yang mendapatkan mesin-mesin pertaniannya, mesin-mesin nelayannya dengan bantuan mesin yang dibantu dengan tenaga gas dan sebagainya. Ya, luar biasa. Jadi makanya itu Bapak Ibu izinkan saya sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi dan terima kasih penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Haji Andi Yuyani Paris. Semoga selalu diberi kesehatan, kita doakan, dan insya Allah 2024 masih beliau berada di parlemen untuk selalu memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wajo. Jangan lagi ragu Bapak Ibu, ya, untuk mensupport, ya, dan membantu beliau. Nah, saya kira jasa pemula pada bergira kepada beliau apa yang beliau sudah perjuangkan untuk masyarakat. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan nama-nama wisudawan angkatan keempat tahun akademik 2021-2022 Universitas Puan Rima Galatu. Lampiran surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana nomor 240/PPS Uniprima /E/9/2022 tentang nama-nama wisudawan program studi administrasi publik program pasca sarjana Universitas Puan Rima Galatu tahun akademik 2021-2022. 1. Widyawati SPMAP lulusan terbaik dengan IPK 3,93 juga pemenang talenta inovasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. 2. Andi Muhammad Yusuf SPMAP. 3. Rosali SPMAP. 4. Jaya SPMAP. 5.
Selamat jalan anak buahnya, selamat jalan sahabat buahnya.
Demikian pada tanggal 9 September tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Dr. Andi Yutung dicap. Hari ini Sabtu 10 September 2022 Universitas Pandri Magalatung kembali menggelar event terbesar tahun ini, yakni wisuda keempat untuk tahun angkatan atau tahun akademik 2021-2022 yang merupakan rangkaian dari acara Disnatalis ke-42 Yayasan Perguruan Pandri Magalatung Sengkang. Tahun ini Alhamdulillah Uniprima berhasil meluluskan 674 mahasiswa baik dalam bidang magister, sarjana, dan ahli madya. Kami dari seluruh Sivitas Akademik Pandri Magalatung, Universitas Pandri Magalatung mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama Universitas Pandri Magalatung dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan sarjana, magister, dan ahli madya yang unggul yang bisa berkompetensi dalam era industri 4.0. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan acara wisuda keempat hari ini. Sukses selalu, Uniprima insya Allah berjaya di tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sangat berbangga dan berbahagia karena hari ini Universitas Pandri Magalatung terus memacu diri untuk eksis mencetak generasi-generasi SDM kita, dan alhamdulillah SDM pemerintah daerah mulai dari tenaga pendidik, tenaga administrator, ya, dan beberapa tenaga-tenaga fungsional, alhamdulillah semua terus eksis untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sehingga insya Allah terus berbenah dan sekaligus meningkatkan Human Development Index. Sukses selalu, Pandri Magalatung tetap menjadi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Al-Qadisi, Wakil Bupati Wajo, mengucapkan selamat kepada Universitas Pandri Magalatung Sengkang, adalah kampus terbesar di Kabupaten Wajo. Tentu kurang lebih hampir 700 wisudawan hari ini telah diwisuda. Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Wajo insya Allah kedepannya akan tetap bersinergi bersama dengan kampus Pandri Magalatung untuk mencetak para sarjana yang insya Allah akan siap bekerja di Kabupaten Wajo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat kepada Pak Rektor beserta Sivitas Akademika atas terselenggaranya wisuda ini. Tentunya Bupati bersama Wakil Bupati dengan masyarakat Kabupaten Wajo, tentunya dengan adanya wisuda ini bertambah lagi orang-orang pintar, orang-orang cerdas di Kabupaten Wajo ini telah menyelesaikan pendidikan yang baik di Uniprima ini. Harapan kita bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terus diimplementasikan dengan baik, karena kebijakan ini selalu katakan bahwa kebijakan adalah lulus pendidikan tinggi Indonesia, sehingga lulusan daripada MDKM nanti diharapkan bahwa lulusan itu bekerja atau meningkatkan pendidikannya atau sekolah berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Rektor Universitas Pandri Magalatung tentu pertama sekali menyampaikan penghargaan tinggi terima kasih pada Ibu AYP, anggota DPR RI Komisi 7 atas segala bantuan. Cukup banyak bantuan yang telah diberikan kami. Demikian juga Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD Wajo, para pimpinan perbankan, dan sebuah mitra dari Universitas Pandri Magalatung. Pesan hari ini kita maju bersama untuk Universitas Pandri Magalatung. Terima kasih atas kolaborasi selama ini, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Ya, saya Andi Yuliani Paris, anggota DPR RI fraksi PAN. Hari ini saya bahagia karena menghadiri wisuda di Universitas Pandri Magalatung. Mayoritas dari adik-adik yang kuliah di S1 itu adalah penerima
bantuan beasiswa dari saya, baik bantuan bidik misi, beasiswa bidik misi, kemudian PPA, peningkatan prestasi akademik, juga banyak UKT, serta kita punya beasiswa penyelesaian studi atau penyusunan skripsi, yaitu barista. Dan saya berharap bahwa adik-adik ini pertama adalah generasi penerus khususnya untuk di Kabupaten Wajo. Nah, kami berharap bahwa adik-adik akan selain mereka sudah mempunyai knowledge ya, tapi juga mencontohkan bagaimana sih seorang perilaku seorang intelektual yang punya karakter behavior. Nah, ketiga, saya berharap juga Prima ini menjadi semakin baik pengelolaannya, karena kan beda ketika menjadi sekolah tinggi, ketika saya bantu kemudian menjadi universitas, pengelolaannya menjadi semakin baik, semakin profesional. Kemudian saya juga berharap kualitas dosen juga ditingkatkan karena sudah menjadi universitas. Kemudian ketiga juga harus ada harapan saya banyak nantinya Prima ini bisa mencetak entrepreneur baru, wirausaha baru. Nah tentu dengan kondisi saat ini kita berada di 4.0 ada perubahan kurikulum ya, saya berharap ada kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan saya juga berharap bahwa mahasiswa itu lulus tidak berharap menjadi pegawai, tapi bagaimana dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah tentu harus ada kurikulumnya, kurikulum terkait dengan kewirausahaan.